Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin ya kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal yang ke-25. Bagaimana akhirnya kita melihat ya Nabal, seorang laki-laki jahat yang pelit, kikir, pemarah, kasar, pemabuk, ya akhirnya meninggal karena jantungnya berhenti seketika itu juga. Ya, dan ya itulah Daud berkata, aku bersyukur kepada Tuhan yang sudah meluputkan aku dari hutang darah dengan membunuh Nabal. Tapi tangan Tuhan sendirilah yang membunuh Nabal. Karena itu dari sini kita belajar ya hati-hati dengan orang yang diurapi Tuhan. Daud diurapi Tuhan. Nabal bersikap jahat kepada Daud ya, dan akhirnya Tuhan ya stop jantungnya saat itu juga. Makanya saya selalu berkata ya hati-hati ketika kita ini hidup melakukan dosa ya, bagi Tuhan stop jantung kita itu waduh ya terlalu amat mudah ya ketika kita ini tidak mau bertobat. Dan akhirnya kisah cerita di sini berakhir dengan Abigail menjadi janda, lalu Daud menikahi Abigail ya, dan Abigail menerima lamaran Daud dan dia menjadi istri Daud. Kita lanjutkan sekarang 1 Samuel pasal 26. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Ayat yang pertama, datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Ya, Bapak Ibu, kita melihat di sini ternyata Saul ini belum berhenti untuk berusaha membunuh Daud ya. Dia belum menyerah ya dengan niat jahatnya sekalipun. Ya, Daud sudah menunjukkan kebaikan bahwa ya Daud tidak membunuh dia sekalipun ada kesempatan untuk membunuh. Ya, dan kita lihat di sini memang kepahitan dendamnya itu terhadap Daud tidak pernah hilang. Ayat 4, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul. Ia berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dekat Abner bin Ner, ya, yaitu, dan diberitahukan orang kepada Daud bahwa Saul itu datang. Ya, Saul datang untuk menyerang Daud. Ya, jadi kita lihat Bapak Ibu, padahal ya kita pikir sudah selesailah kepahitannya ya. Terus, tapi ternyata ya Saul itu tidak berhenti. Dia terus ya kepahitan sehingga ya waktu Daud melihat ke tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner ya panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicara Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia ku tancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Wow. Bapak Ibu, kita melihat di sini apa
ya respon dari Daud ketika saat itu orangnya akan membunuh Saul. Kalau Daud punya hati yang jahat dan dia mau membalas dendam terhadap Saul, dia bisa berkata, iya bunuh saja supaya aku ini lolos. Ya, bahkan Abisai menunjukkan keberanian yang besar ketika dia secara sukarela ya memasuki perkemahan Saul bersama dengan Daud, dan dikuasai oleh api emosi. Abisai hendak membunuh Saul, tapi apa yang dikatakan Daud? Daud mencegahnya. Ya, walaupun Abisai ya berusaha untuk melindungi Daud pemimpinnya, tapi Daud tidak bisa menyakiti Saul karena rasa hormatnya terhadap otoritas dan posisi Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi Daud berkata, jangan kau musnahkan dia. Sebab kalau kita itu menjamah atau menyakiti orang yang diurapi Tuhan, kita pasti tidak akan bebas dari hukuman Tuhan. Wow, luar biasa ya. Sekalipun Daud tahu Saul itu sudah jahat, tapi Daud menghormati pengurapan Tuhan di atas kepala Saul. Dan dia berkata, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, di sana dikatakan lagi ya, kata Daud, Tuhan, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, atau entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Daud sangat percaya, ya, tidak usah kita balas dia dengan tangan kita, kata Daud. Ya, karena Daud sudah melihat bagaimana Tuhan membalaskan Nabal dengan kejahatannya. Daud tidak perlu membunuh Nabal dengan tangannya, tapi Tuhan yang bunuh Nabal. Ya, di stop jantungnya. Jadi Daud bilang kepada anak buahnya, tidak perlu ya kita membunuh dia, sebab kalau Tuhan memang berkehendak dia mati, dia pasti mati. Entah memang karena dia sudah ajal atau lewat peperangan dia dibunuh dalam perang, ya berarti ya Tuhanlah yang berkuasa mengambil nyawanya. Ya, Daud meyakinkan anak buahnya untuk jangan melangkahi Tuhan. Ya, biar Tuhan yang mencabut dia nyawanya karena dia orang diurapi Tuhan. Dan dikatakan di sana, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan ya kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Ya, sebab sekalinya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud ya kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah ya? Daud berkata, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, Daud akhirnya ketika dia sudah ya mengambil senjatanya Saul, jadi Tuhan ternyata yang membuat semua orang Israel tidur nyenyak, termasuk Saul dan juga panglimanya tertidur nyenyak. Tuhan yang membuat mereka tertidur nyenyak. Ya, kalau bukan Tuhan ya pasti ada yang terbangun. Tapi Tuhan, dikatakan dengan jelas, Tuhan membuat mereka tertidur nyenyak sehingga Daud bisa masuk ke perkemahan mereka dan mengambil senjatanya Saul. Ya, dan setelah itu Daud pergi lalu dia berteriak ya dari jarak jauh. Dia berteriak kepada ya Abner. Ya, karena Abner adalah panglimanya Saul. Ya, dia setelah mengambil tombak dan kendi dia berseru ya kepada Abner. Dia bilang, Abner, ya siapakah? Ya, Daud berseru kepada tentara itu dan juga kepada Abner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Ya, siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja?
Ya, sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja Tuhanmu itu. Ya, tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal Tuhanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendil yang ada di sebelah kepalanya. Ya, wow, saudara. Jadi Daud itu memberikan bukti sekali lagi bahwa Daud bisa saja membunuh, ya, membunuh Saul kalau dia mau. Namun keputusan-keputusan moral yang paling kuat, ya, akhirnya diputuskan oleh Daud untuk bertekad, ya, hanya mengikuti Allah saja, ya, dan dia terus tidak mau mengambil haknya Tuhan untuk membunuh Saul yang diurapi oleh Tuhan. Ya, dan akhirnya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Ya, namun mengapa Daud tidak membunuh Saul? Allah yang menempatkan Saul sebagai penguasa, dan Allah juga belum memberhentikan Saul. Daud tidak ingin mendahului pengaturan waktu Allah. Dan kita berada dalam situasi yang serupa ketika kita memiliki pemimpin di gereja atau di pemerintahan, ya. Mungkin ya mudah bagi kita untuk dapat melakukan sesuatu, ya, karena kepentingan kita. Namun ingat, ya, tujuan dan pengaturan Tuhan itu seringkali ya tidak kita ketahui. Dengan bertekad untuk tidak berbuat salah, Daud menyerahkan ya kematian dan takdir Saul ke dalam tangan Tuhan. Ya, dan kita lihat di sini dia berkata kepada Abner, ya, engkau lihat bahwa saya sudah mendapatkan ya pedang dari Saul, ya, dan mengapa engkau tidak mengawal Saul dengan benar? Sebab akhirnya pedangnya bisa diambil oleh musuhnya. Ayat 17 di sana dikatakan, Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain, ya. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, ya, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Ya, kita lihat sekali lagi Daud mengampuni Saul dan dia tidak mau membunuh Saul. Ya, dan akhirnya Saul berkata, aku ini sudah sesat, ya, aku ini bodoh, aku tidak tahu, ya. Dan ayat 22, tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya tuanku raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan kepada setiap orang, ya, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari tangan kesusahanku, dari segala kesusahanku. Ya, lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud
Apa jua pun yang kuperbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi siklus pembalasan dendam dan pembunuhannya yang Saul buat ini terhadap Daud itu luar biasa sekali. Terus Saul ini mengejar Daud, terus dia pengen membinasakan Daud. Tapi Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena memang Tuhan ingin membentuk Daud sebelum dia bertugas dan diangkat Tuhan menjadi raja. Dan sekarang kita lanjutkan ayat yang ke 1 Samuel pasal 27. Di sana dikatakan Daud di antara orang Filistin Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Pada akhirnya Daud memiliki pikiran bahwa sampai kapanpun Saul itu pasti berniat untuk membunuh Daud. Sehingga Daud berkata, lebih baik aku mengungsi ke daerah orang Filistin supaya Saul tidak lagi mencari-cari Daud terus karena dia sudah pindah ke daerah musuh yaitu orang Filistin. Tidak ada tempat aman bagi Daud karena dia tahu Saul mengerahkan seluruh pasukan tentaranya untuk terus berusaha membunuh Daud Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang teraniaya. Ketika kita ini melakukan kebenaran terus dan ada orang-orang yang terus berusaha menjahati kita ingin membunuh mungkin pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita, walaupun kita tidak bersalah, bahkan walaupun kita sudah membuktikan kebaikan kita tapi memang ada orang-orang yang itu akan diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk memproses kita pastinya Jadi Daud berpikir, aku lebih baik lari ke daerah orang Filistin supaya Saul tidak menemukan. Ayat 2, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu. Kepada Akis bin Maok, raja kota Gad, Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad masing-masing. Dikatakan di situ dengan rumah tangganya. Daud dan kedua orang istrinya yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Ayat 4, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Bapak Ibu, kita lihat di sini akhirnya Saul berhenti mengejar Daud. Pasukannya tidak cukup kuat untuk menyerbu wilayah Filistin, hanya untuk mencari satu orang. Di samping itu, ancaman langsung bagi tahta Saul tidak ada lagi ketika Daud berada di luar negeri. Jadi kita lihat di sini Gad itu adalah salah satu kota dari 5 kota utama di Filistin, dan Akis itu adalah salah satu dari 5 penguasa di kota Filistin. Sehingga Daud melarikan diri ke sana kepada Akis bin Moak, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Ayat 5, berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Jadi saudara, di sini kita melihat ada salah satu kota yang diberikan oleh Akis kepada Daud, yaitu di Siklak. Karena itu Siklak sampai hari ini menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda.
Ya, dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Ya, dia melarikan diri dari Saul. 1 tahun 4 bulan dia tinggal di sana. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur dan orang Girsi dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Ayat 9, apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. 10, jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmil, atau di tanah Negeb orang Keni. Dan Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Ya, jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa memang Tuhan menyuruh untuk menguasai tanah-tanah orang-orang ya yang tidak mengenal Allah. Ya, dan Daud ya terus merebut daerah demi daerah untuk memperluas ya kerajaannya ya. Dan tetapi ayat yang ke-12, Akis mempercayai Daud. Sebab pikirnya tentulah ia telah dibenci di antara orang Israel bangsanya, ia akan menjadi hambaku sampai selama-lamanya. Ya, dan ketika ya pada waktu itu ya Daud berkata bahwa dia menyerang ya orang Israel, ya Akis berpikir bahwa ya pasti itu Daud sudah kepahitan dengan bangsanya sendiri sehingga dia pasti akan memusnahkan orang-orang Israel. Dan Akis berpikir dia nggak usah ya susah-susah berperang melawan orang Israel karena Daud pasti akan membunuh orang Israel. Dan dia tidak usah bersusah-susah dengan tangannya berperang melawan bangsa Israel. Akis berpikir bahwa Daud pada satu saat nanti akan dia jadikan sebagai anak buah. Ya, supaya dia bisa melancarkan kebenciannya terhadap Israel, ya terhadap ya orang-orang Israel lewat tangannya Daud. Ya, jadi Akis berpikir ya Daud pasti kepahitan sebab bangsanya sendiri sudah menolak dia, mengusir dia. Tapi ternyata justru sebaliknya, Daud memperkuat ya dirinya dan terus ya dia merebut daerah-daerah musuh. Ya, dan dia mendapat kepercayaan dari Raja Akis. Kita lihat di sini Bapak Ibu apa yang sudah difirmankan Tuhan ya bahwa dia akan menduduki ya daerah-daerah milik musuh-musuhnya dan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Dan kita akan lanjutkan besok ya. Kita percaya ya bahwa firman Tuhan memberikan kepada kita ya hikmat dan pengetahuan. Ya, pada zaman dulu itu memang ya mereka harus berperang untuk merebut wilayah. Ya, kalau zaman sekarang di perjanjian baru ya Tuhan tidak memperbolehkan kita membunuh atau kita ya menghancurkan. Yesus Kristus Tuhan datang ya menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Tidak ada satu pun yang dihapuskan, tetapi Yesus datang menggenapi. Jadi Bapak Ibu, saya mau tekankan sekali lagi, kita percaya Yesus adalah juru selamat. Dia berasal dari keturunan Daud. Yesuslah yang memberikan pengajaran yang terbaik, yang paling benar untuk kita ikuti. Ya, jadi jangan dengar kanan kiri, ya tapi kita mau tetap terarah bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Ya, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami terus belajar bahwa firman Tuhan harus digenapi sehingga Daud dipakai Tuhan untuk merebut daerah-daerah ya orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah, direbut untuk menjadi tanah di mana mereka pakai untuk mereka boleh mendirikan mezbah. Kami percaya Tuhan, lewat kisah kehidupan Daud di dalam Alkitab kami belajar bahwa orang yang sudah ditentukan Tuhan,
dia akan menang sebab Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang terbaik yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau terus mengajarkan kepada kami bahwa kami untuk selalu mengerti akan isi hati dan rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati dan tanganmu, karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.